Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baitul Khair, NIM 20211352701000. Saya dari program studi PIAUD atau Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 3 di kampus Tainu Madiun. Saya membuat video ini untuk melengkapi atau memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan minat dan bakat yang diampu oleh Bapak Dadang Wahyu Saputra, Magister Seni. Untuk itu langsung saja saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama, apa yang Anda pahami tentang minat dan bakat dalam pembelajaran AUD? Minat dan bakat dalam pembelajaran AUD yang saya pahami, yang pertama tentang minat. Minat adalah suatu keinginan atau suatu rasa suka terhadap suatu hal. Lalu kalau bakat sendiri yaitu sebuah kemampuan. Lalu apa sih hubungannya minat dan bakat dalam pembelajaran pendidikan anak usia dini? Minat, ketika seorang anak usia dini memiliki minat tertentu terhadap sebuah hal yang dia sukai dan dia memfokuskannya terhadap hal tersebut, otomatis dia akan suka melakukannya dengan penuh hati. Maka dari itu akan muncullah bakat karena dia sering melatih dirinya sendiri karena dia menyukai minatnya itu. Seperti contoh, ada anak yang suka sekali dengan lukisan-lukisan. Lalu dia mengamati lukisan-lukisan tersebut dan setiap melihat lukisan dia akan merasa senang. Dan itu terus berulang kali terus dilakukan. Akhirnya timbullah sebuah bakat, dia dapat mengamati lukisan. Dan jika dikembangkan lagi, mendapat stimulus dari orang tua maupun dari pendidik di pendidikan anak usia dini, maka dia akan berkembang bakatnya lebih potensial lagi, lebih maksimal lagi. Dia akan bisa melukis dengan baik karena dia sudah mengamati beberapa lukisan, terus bisa menggradasikan warna dan lain-lain. Jadi peran orang tua dan pendidik di lembaga anak usia dini itu sangat penting. Orang tua dan pendidik berperan untuk menstimulus anak semaksimal mungkin untuk menemukan minat. Lalu setelah menemukan minat yang baik, maka orang tua dan pendidik harus bisa mendorong anak untuk mengembangkan minat tersebut menjadi sebuah bakat yang maksimal tentunya, yang bakat yang dapat dikembangkan secara luar biasa oleh anak itu sendiri. Lalu selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Sebutkan dan jelaskan pendapat para tokoh menurut pandangan para tokoh tentang teori minat dan bakat. Ada beberapa tokoh yang menyebutkan tentang minat dan bakat. Tapi di sini saya hanya akan menjelaskan 5 tokoh saja. Yang pertama, minat menurut Sudirman. Minat akan terlihat baik jika mereka bisa menemukan objek yang disukai dengan tepat sasaran. Maksudnya di sini, ketika seseorang menemukan objek yang disukai, lalu dia mengelola objek tersebut tepat sasaran, dia mengembangkan sikap yang baik terhadap objek tersebut. Seperti contoh yang sudah saya sebutkan di nomor 1 tadi, ketika seseorang menyukai lukisan atau ketika seseorang menyukai musik. Ketika seseorang menyukai musik, otomatis dia sering mendengarkan musik tersebut. Kalau dia dapat mengembangkan minat tersebut tepat sasaran, secara otomatis musik tersebut dia menjadi pengamat musik yang baik. Lalu ketika dia walaupun belum bisa, seumpama ada anak usia dini yang dapat mengamati musik dengan baik, dia belum bisa memainkan alat musiknya maupun bernyanyi dengan baik, tapi dia dapat menilai, oh itu musiknya yang bagus, itu dari iramanya bagus. Dia menjadi penilai dulu. Pertama menjadi penilai, lalu selanjutnya akan berkembang lagi sesuai dengan dorongan dari orang-orang sekitarnya, lingkungan sekitarnya. Lalu selanjutnya, menurut Saleh Abdul Rahman dalam bukunya Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Agama Islam,
Minat yaitu suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas, dan situasi yang menjadi objek disertai rasa gembira dan puas. Di sini dimaksudkan ketika seseorang menemukan objek yang dia sukai, lalu dia menaruh perhatian dan kecenderungan yang luar biasa pada objek tersebut, maka objek tersebut atau sebuah minat tersebut dapat menjadi sesuatu yang luar biasa. Ketika seseorang mengamati tumbuhan, dia sangat menyukai tumbuhan. Lalu padahal itu tumbuhan hal yang simpel, tetapi karena dia terus mengamati tumbuhan tersebut, dia tahu perkembangan tumbuhan itu seperti apa. Terkhususnya untuk anak usia dini itu sangat bagus untuk mengamati hal-hal yang ada di sekitarnya. Ketika anak usia dini tahu tumbuhnya sebuah tumbuhan atau bunga itu bagaimana, dia saat nanti suatu saat untuk bercerita, dia akan bisa menganalisa tumbuhan itu dengan sangat baik, tidak perlu ada dorongan karena dia memang sudah menyukai objek tersebut tanpa paksaan. Lalu selanjutnya kita akan membahas bakat menurut para ahli. Yang pertama, menurut William P. Mitchell, bakat adalah kapasitas pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu tugas dan melakukannya dengan pengaruh atau latihan. Jadi, bakat itu tidak sebuah hal yang datang tiba-tiba, tapi memulainya dari sebuah latihan. Sebuah latihan, maka dia akan menghasilkan sesuatu hal kemampuan. Lalu selanjutnya, menurut Bicham, bakat adalah kondisi kemampuan yang dimiliki seseorang yang memungkinkan dengan sesuatu latihan khusus dapat memperoleh suatu kecakapan atau pengetahuan dan juga keterampilan khusus. Maksudnya di sini ketika seseorang mengolah kemampuannya, dia mengolah minatnya, akan menjadi kemampuan khusus yang memungkinkan dengan suatu latihan dapat memperoleh sesuatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Jadi dari beberapa latihan seseorang dapat menemukan bakat terbaiknya. Lalu selanjutnya, menurut Woodward and Marquis, kemampuan bakat adalah kemampuan manusia. Kemampuan manusia itu ada 3, achievement, kemampuan nyata yang dapat diukur, lalu capacity, kemampuan yang dapat dikembangkan, jadi bakat itu sesuatu yang dapat dikembangkan, lalu yang ketiga aptitude, yaitu kemampuan bawaan. Ada yang mengatakan bakat adalah bawaan lahir. Lalu selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 mengenai bakat. Para ahli sebenarnya, mohon maaf, saya akan menerangkan tentang nomor 3, bagaimana penjelasan tentang minat dan bakat di dalam musik. Bagaimana sih bakat dan minat dalam musik? Apakah seseorang musisi yang hebat itu pasti berminat pada musik? Dan bagaimana dia menemukan bakatnya dalam bermusik? Tentu saja, minat dan bakat itu tidak datang dengan sendirinya. Pasti ada prosesnya. Bagaimana prosesnya? Yang pertama, kita harus menggali minatnya dulu, minat terhadap musik. Bagaimana cara menggalinya? Terutama untuk anak usia dini, kita harus menstimulasi anak usia dini itu. Seperti contoh, mendengarkan musik, lalu kita berikan nyanyian-nyanyian, kita kenalkan. Karena apa? Minat itu muncul karena sering kita dengarkan. Rasa suka itu muncul karena kita sering bertemu. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika kita sering mendengarkan musik, sering mengamati musik, ketika anak kita kenalkan hal tersebut, maka anak juga akan minat terhadap musik. Lalu apakah bakat itu langsung muncul begitu saja setelah anak minat terhadap musik? Tidak, tentunya tidak. Bakat itu dikelola melalui latihan-latihan khusus. Jadi setelah anak minat dalam musik, ketika orang tua tahu, kan minat itu sebuah hal yang tidak membosankan bagi anak, dan itu bukan sebuah paksaan untuk anak. Jadi ketika anak sudah dirasa orang tua bahwa anak itu sudah tidak terpaksa dan memang dia menyukainya dengan sepenuh hatinya, maka orang tua bisa mengembangkan minat anak menjadi sebuah bakat. Bagaimana cara? Melalui latihan-latihan, di latihan piano, maupun didengarkan musik-musik yang lebih rumit, dan lain-lain sebagainya. Apakah bakat
seorang musik itu hanya terbatas pada kemampuan untuk bermain musik. Tidak, ada juga bakat orang yang mengamati musik. Ada seorang yang tidak bisa bermain musik maupun tidak bisa bernyanyi, tapi dia berbakat sekali menilai, atau dia berbakat membuat lagu, seperti komposer itu kadang ada yang tidak bisa bermain musik tapi dia dapat menciptakan lagu-lagu yang berkualitas. Itu karena setiap orang memiliki kemampuannya sendiri-sendiri, dan di dalam musik tidak terbatas pada orang yang dapat memainkan alat musik maupun orang yang dapat menyanyi, karena dalam musik itu sangat-sangat banyak sekali hal-hal yang dapat dikembangkan dalam bakat. Lalu selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu mengenai bakat. Para ahli sebenarnya memiliki pandangan yang berbeda. Ada yang percaya, ada pula yang menganggap bakat itu bawaan dari lahir. Bakat itu hanya mitos. Bagaimana menurut pendapat Anda? Bisa disertai pandangan ahli yang membenarkannya ataupun yang mempertentangkannya. Boleh disertai contoh. Di sini saya akan menjelaskan paradigma tentang bakat itu, apakah itu bawaan dari lahir atau memang dari latihan. Menurut psikologi kerakyatan atau beberapa pandangan rakyat di seluruh dunia ini, dan beberapa ahli itu mengatakan bahwa bakat itu adalah sebuah bawaan dari lahir. Karena apa? Ada yang keturunannya ahli musik, maka dia akan berbakat menjadi musik. Ada orang tua yang atlet menjadi atlet, maka dia akan berbakat dalam bidang atlet. Tapi tak selamanya seperti itu. Karena apa? Psikologi kerakyatan itu hanya pemikiran-pemikiran rakyat, bukan dari penelitian-penelitian dilakukan. Sedangkan ada 3 ahli yang sangat menolak keras tentang bahwa bakat itu bawaan dari lahir. Di antaranya yang pertama Richard Howe, yang kedua Jane Davidson, yang ketiga John Slowey. Mereka bertiga biasa dipanggil dengan singkatan HDS. Mereka bertiga sudah melakukan penelitian kepada 250 mahasiswa yang pandai bermain piano. Mereka melakukan penelitian di sana. Mereka bertanya, apakah mereka memang berbakat dari kecil ataukah ada orang tuanya yang memang ahli musik. Ada yang berkata bahwa memang benar orang tuanya ahli musik, tetapi kebanyakan dari mereka mendapatkan bakat bermain piano itu disebabkan karena mereka sering melatih diri mereka untuk bermain piano. Jadi tak selamanya bakat itu bawaan dari lahir, tapi juga tak selamanya bakat itu memang dari latihan. Jadi keduanya itu saling mempengaruhi sebenarnya. Ketika seseorang memiliki bakat dari lahir tetapi tidak dikembangkan, tidak mendapatkan dorongan, maka dia juga akan berhenti di situ. Dia tidak akan bisa mengembangkan bakatnya, dan itu hanya lewat saja, jadi dibiarkan begitu saja. Tetapi ada orang yang memang orang tuanya itu musisi, dia memiliki bakat dari lahir, dia didukung orang tuanya, dia dapat berkembang dengan pesat. Ada juga dari orang tua yang bukan ahli dalam bidang musik, dari pedagang, tetapi dia sering sekali ikut orang tuanya ke pasar, lalu dia mendengarkan musik-musik yang ada di pasar itu, atau mendengarkan dari kehidupan sehari-hari seperti itu. Dia semakin tertarik, memiliki minat terhadap musik, lalu dia mulai mempelajarinya pelan-pelan, berproses, akhirnya dia menjadi musisi yang luar biasa. Jadi untuk bakat itu adalah bawaan dari lahir, dan itu hanya ini adalah perspektif beberapa orang. Menurut saya itu tidak benar, karena bakat itu adalah sebuah hal yang harus dilatih, harus didorong, serta harus dikembangkan oleh stimulasi-stimulasi dari lingkungan sekitar, orang tua, guru, dan faktor-faktor lainnya. Sekian dari saya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.